Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, marilah sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada hari ini kita semua masih dapat dipertemukan kembali dan alhamdulillahnya Allah berikan nikmat sehat kepada kita semua. Allah masih berikan nikmat segala-galanya. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua di sini yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yaps, teman-teman, kali ini Hulu akan kembali kultum, masih berkaitan dengan yang pekan sebelumnya, yaitu tentang bahagia gitu ya. Bahwa kesimpulannya kemarin bahagia itu bisa dibentuk atau dicari. Gimana kesimpulannya? Ya, jadi bahagia itu bisa kita bentuk ya, kita bisa ciptakan sendiri, kita bisa create sendiri, yang mana kita bisa menghadirkan pikiran kita menjadi positif, kita bisa menghadirkan rasa syukur gitu ya, tanpa harus kita cari dulu gitu ya. Jadi dari diri kita sendiri. Nah, karena itu semuanya menjadi bukti bahwa sebenarnya kita lagi baik-baik saja. Ya, bukti bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Nah, teman-teman, di sini Hulu akan membahas terkait setidaknya ada 3 alasan kenapa menjadi bahagia itu penting. Yang pertama, merasa cukup. Jadi ketika kita merasa bahagia gitu ya, kita akan merasakan cukup gitu. Nah, kenapa tadi bahagia itu penting untuk kita create? Ya tadi, kita akan merasa cukup. Dengan kita create, maka kita akan apa? Kita akan temukan dan kita akan tumbuhkan seperti itu. Kita merasa cukup bukan hanya dengan hidup kita atau materi yang kita punya, tapi kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan kelebihan dan kekurangan yang kita ketahui gitu. Sadar nggak sih teman-teman, saat kita tidak pernah merasa cukup, maka kita akan sering mudah iri gitu ya sama pencapaian orang lain. Kondisi seperti ini akan rentan sekali membuat kita terjebak pada satu perasaan yang mungkin terus-menerus membuat kita merasa sedih, merasa selalu gagal, merasa selalu kehilangan, kecewa, dan segala macamnya gitu ya. Jadi kita merasa kita nggak pernah layak untuk mendapatkan pencapaian apapun di dunia ini, di kehidupan ini. Dan ini dengan sendirinya akan apa? Akan berpengaruh pada gimana cara kita memandang diri kita sendiri. Maka semakin kita bahagia, seharusnya kita bisa semakin menghargai diri kita sendiri. Dan semakin kita merasa tidak bahagia, maka semakin kita memandang diri kita itu rendah, gitu ya teman-teman ya. Dan dalam tahap ini, bukan nggak mungkin deh ya, ketika kita bisa menjadi membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, gitu. Jadi ketika kita memandang diri kita itu rendah, gitu ya, kita akan mudah sekali dalam membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang mana kita ketahui bahwa sekarang ini informasi media itu semakin cepat ya. Kita sering buka sosial media gitu ya. Maka banyak orang-orang di sana yang pamer kebahagiaannya. Nah, kalau kita tidak bahagia, maka tadi sangat rentan buat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Terus yang kedua adalah menjadi mandiri. Nah, dengan kita meng-create bahagia itu gitu ya, maka kita akan menjadi mandiri gitu. Jadi ketika kita nggak bisa mandiri gitu ya, maka kita akan mudah menggantungkan diri kita terhadap orang lain. Jadi bahagia kita itu hadir karena orang lain gitu. Nah, mungkin di antara kita ada yang seperti itu, atau bisa jadi Hulwa salah satunya gitu ya. Kita bisa tidak merasa bahagia ketika
nggak ada si A misalkan, atau kita kehilangan si B gitu ya. Seperti yang kita tahu kan ya, kita udah banyak kehilangan di sini ya. Kita udah banyak kehilangan ya. Dan di sana kita banyak melepaskan juga gitu ya. Pasti ya pernah lah ya, salah satunya ya Hulwa juga pernah merasakan gitu ya, gimana sedihnya nggak ada temen yang biasanya bareng-bareng kita gitu ya. Tapi lagi-lagi kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Kita perlu apa? Kita perlu membatasi sesuatu agar tidak berlebihan gitu. Karena bukan berarti kita harus menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Jadi temukan kebahagiaan itu pada diri kita sendiri, sebab orang lain itu tidak selalu apa? Tidak selalu bersama dengan kita kayak gitu. Kalaupun misalkan kehadiran orang lain itu memberi nilai tambah pada kebahagiaan diri kita, ya itu sah-sah aja ya teman-teman ya. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita berlebihan atau sampai menjadikan diri kita itu tergantung kepada orang tersebut atau status sosial tersebut gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah hidup bahagia itu ternyata membuat tubuh kita semakin sehat gitu ya. Jadi kita seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali para ahli menyatakan bahwa kebahagiaan itu membuat diri kita, sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu bekerja dengan sangat baik gitu ya. Yang kita ketahui juga bahwa di dalam tubuh kita itu ada hormon apa? Ada hormon endorfin dan ada hormon dopamin gitu ya. Yang akan meningkat, keduanya itu akan meningkat ketika kita merasakan bahagia gitu. Dan hormon ini juga yang bertanggung jawab untuk yang akan bertanggung jawab untuk mengarahkan sel-sel kita menjadi lebih baik. Tuh. Jadi lagi-lagi hidup kita itu akan jauh dari emosi negatif ya atau yang lainnya. Jadi sel-sel tubuh kita juga akan mengarahkan kita kepada emosi yang positif. Alhasil dari sini kita nggak mudah berlarut-larut untuk apa? Untuk merasakan kesedihan, untuk merasakan kecewa gitu ya. Jadi kita cepat move on-nya gitu ya dari kehilangan, dari kekecewaan ya yang mungkin lumayan menyayat hati mungkin ya. Gitu kan Nima? Oh iya. Alhamdulillah, Masya Allah ya gitu ya. Ya, jadi kita nggak berlarut-larut, insya Allah akan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi dan tetaplah menjadikan kebahagiaan itu tumbuh dalam diri kita. Nah, selain bikin hidup sehat, kebahagiaan juga berdampak baik pada kesejahteraan hidup kita. Ya, kita tahu bahwa ketika kita merasa bahagia, maka yang kita munculkan adalah emosi positif. Ya, nggak mungkin tuh emosi negatif. Mungkin nggak sih ketika kita bahagia kita emosi negatif, malah marah-marah? Beda lagi dong kalau kayak gitu bukan bahagia gitu ya. Jadi kita mengarah kepada emosi positif. Misalkan kita semakin semangat belajarnya, kita semakin optimis dalam meraih cita-cita, kita semakin punya percaya diri yang tinggi dan sebagainya gitu ya. Sehingga perlahan gitu ya kita dapat memperbaiki hidup kita ke arah yang lebih baik yang pastinya. Bahkan kalau misalkan kita kaitkan dengan Al-Qur'an sendiri gitu ya. Allah sering mention gitu ya di dalam Al-Qur'an terkait kebahagiaan itu, terkait kabar gembira gitu yang mana Allah sampaikan di Quran surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nah, jadi di sini udah jelas banget nih. Allah nggak menyuruh kita untuk apa? Merasa takut. Ya, takut sama apapun. Takut sama orang, takut sama setan, sama yang lain. Nah, tapi Allah juga menyuruh kita buat apa? Nggak bersedih hati, ya. La tahzan gitu ya. Dan malah mengarahkan kita untuk apa? Untuk bergembira. Karena apa? Karena kita akan memperoleh surga gitu. Yang mana tadi
ketika kita menumbuhkan kegembiraan itu, kebahagiaan itu, maka kita akan mengarah kepada aktivitas-aktivitas baik. Dan aktivitas-aktivitas baik itu yang akan mengarahkan kita kepada surganya, gitu ya. Jadi ketika kita bahagia, ya jangan sampai kebahagiaan itu juga menjadikan kekeliruan dalam kehidupan kita. Yang mana kebahagiaan itu menjadikan kita tadi lalai, ya. Kalau kayak gitu bahagianya itu mungkin bukan bahagia sejati, gitu ya. Jadi bahagia itu yang sejati itu adalah tadi kebahagiaan yang diarahkan kepada kedekatan kita kepada Allah, gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang terlihat bahagia namun ternyata mereka salah menempatkan kebahagiaan itu. Nah, gitu. Jadi semoga kita benar dalam menempatkan rasa kebahagiaan kita. Dan bahkan untuk orang-orang yang selalu mengisi kehidupannya dengan ilmu, gitu ya, di mana kita tahu bahwa ketika kita mencari ilmu itu adalah salah satu aktivitas baik kan ya, gitu. Bahkan Allah sendiri bilang gitu ya, dalam suatu hadis ini sih ya, dalam suatu hadis yang mana isinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi di sini udah jelas tuh, siapa yang menuntut ilmu, yang mana ini aktivitas baik, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, gitu ya. Beda halnya ketika kita melakukan aktivitas yang negatif, gitu ya. Maka mungkin bisa jadi Allah jauhkan malah dari jalan menuju surga tersebut, kayak gitu. Jadi itulah 3 hal yang perlu kita ketahui. Kenapa sih kita harus bahagia, gitu ya? Semoga kita bisa tetap bahagia, baik itu yang punya kepribadian feeling, yang mencari cinta, atau sensi, mencari apa nih Mah kalau sensi? Oh ya mencari duit, gitu ya. Tetaplah kayak insting yang mencari bahagia, gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari Hulwah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa tetap bahagia. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.